Sahabat setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Kamis, 30 Maret 2023, hari biasa Pekan Prapaskah kelima. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Kejadian, bab 17 ayat 3 sampai dengan 9, Mazmur bab 105 ayat 4 sampai dengan 9, Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai dengan 59. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun, engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami? Padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengenal Yesus lebih dalam. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hidup berkomunitas atau berumah tangga kadang diwarnai kesalahpahaman atau miskomunikasi. Komunikasi yang terjalin menjadi tidak sambung. Apa yang dikatakan seseorang tidak dimengerti dengan baik oleh orang lain.
Akibatnya muncul konflik yang makin meruncing, sikap membenci dan menyakiti, bahkan bisa melukai satu sama lain. Suasana seperti itu juga pernah dialami Yesus ketika berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Bacaan Injil hari ini mengungkapkan konflik yang semakin meruncing antara Yesus dengan orang Yahudi. Bahasa yang tidak sambung sering menimbulkan salah paham dan pertengkaran. Sudut pandang pemikiran keduanya berbeda. Maka apapun yang dikatakan Yesus tidak dimengerti oleh orang-orang Yahudi. Kondisi ini semakin membuat orang-orang Yahudi geram. Ada dua hal yang mau dikatakan oleh Yesus. Pertama, janji kehidupan kekal. Yesus bersabda, "Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya." Yesus berbicara soal kehidupan kekal, hidup sesudah mati. Sementara orang-orang Yahudi berpikir soal hidup manusiawi secara lahiriah belaka. Kedua, kesejajaran Yesus dengan para nabi. Yesus berbicara soal kealahan dirinya. Ia bukan hanya sebagai manusia, tetapi Allah dan manusia. Ia sudah ada sebelum para nabi, dan keberadaannya melebihi para nabi. Sayangnya, orang-orang Yahudi hanya memandang Yesus sebagai manusia biasa yang belum genap 50 tahun dan pasti berbeda dari para nabi. Apabila orang-orang Yahudi sungguh mengimani bahwa mereka adalah keturunan Abraham, bapa leluhur umat manusia, maka mereka akan semakin mengerti sabda Yesus dan jati dirinya. Keilahian Yesus dengan karya dan sabdanya akan mereka pahami sebagai kepenuhan sabda para nabi yang telah mereka baca. Sejak menerima Yesus sebagai juru selamat lewat sakramen permandian, kita sudah tidak meragukan lagi jati dirinya. Hanya jika kita setia menuruti firman-Nya, kita akan selamat. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Yesus bukanlah pelengkap dalam kehidupan iman. Dialah satu-satunya dasar untuk mengenal Allah. Melalui Yesus, kita dapat memahami kehendak Allah. Kita harus memahami siapa sesungguhnya Yesus secara lebih mendalam dari waktu ke waktu. Kita dipanggil untuk mengetahui, mengenal, dan terus mengenal lebih dalam. Tuhan Yesus tidak berubah dari dahulu, sekarang, dan selamanya. Ini memperlihatkan
bahwa sejak masa anak-anak kita sudah dibimbing untuk percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Ia adalah Allah yang menyapa manusia. Semakin bertambah usia, kita semakin dewasa dalam iman. Yesus Kristus adalah dasar iman kita. Mari mengenal Dia lebih dalam selama masih ada waktu. Itulah makna hidup sejati. Saudara, percakapan antara orang-orang Yahudi dengan Yesus ini dapat menuntun kita untuk mawas diri perihal kedalaman iman kita, entah dalam hal pengetahuan maupun penghayatan iman. Orang Yahudi mencela Yesus karena mengaku sebagai anak Allah dan bersama dengan Allah. Orang Yahudi yang tidak mengerti itu mencela karena tidak mengenal Allah. Pikiran negatif demi kepentingan diri sendiri menjauhkan mereka dari pertolongan dan rahmat yang disediakan Allah. Bahkan mereka memfitnah Yesus sebagai orang yang kerasukan setan dan ingin melempari Dia dengan batu. Pertanyaan refleksi: bagaimana relasi dan komunikasi Anda dengan Tuhan? Bagaimana relasi Anda dengan anggota keluarga atau komunitas Anda? Bersediakah Anda untuk rendah hati dibimbing Tuhan untuk mampu hidup lebih baik? Marilah berdoa. Ya Tuhan, bukalah pintu hatiku untuk menerima masukan dari orang lain. Semoga imanku tumbuh dan berkembang seperti yang Engkau harapkan. Semoga aku tidak menganggap diriku paling baik dan paling benar. Bantulah aku agar semakin mengenal dan percaya kepadamu. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Kamis. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Rabu.